Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami sudah ada di pertengahan tahun 2025 di bulan Juli ini ya Tuhan. Pada minggu yang pertama ini kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Engkau baik bagi kami. Kalau kami boleh ada, semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah kasih-Mu mengalir dalam hidup kami, mengubah hidup kami, semakin hari kami semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini kami akan dengar firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu ini. Biarlah rahasia firman Allah Engkau singkapkan bagi kami, supaya kami boleh menerima berkat-berkat rohani pada pagi hari ini. Seluruh kami yang hadir diurapi dan diberkati oleh Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk mendengar firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur pagi hari ini oleh kebaikan dan kemurahan Tuhan kita masih ada. Nah saudara, pagi hari ini mari kita buka Alkitab kita. Kita lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-91 ayat 1 dan ayat yang kedua. Firman Allah pagi hari ini berbicara tentang perlindungan Tuhan bagi umatnya. Mazmur pasal yang ke-91 ayat yang pertama dan ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di dalam dunia yang kita hadapi hari-hari ini yang penuh dengan tantangan, kita menghadapi ketidakpastian ekonomi, ketidakpastian hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Ketika kita menghadapi tantangan, baik itu kita alami, diperhadapkan dengan sakit, diperhadapkan dengan masalah dalam keluarga, diperhadapkan dengan masalah rumah tangga. Nah saudara-saudara, kita butuh jaminan perlindungan dari Tuhan. Makanya saudara-saudara, Daud dia berkata di dalam Mazmur pasal 91 ayat yang kedua, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allah yang kupercaya. Daud ini adalah seorang raja. Dia punya banyak pengawal, tetapi dia katakan bahwa tempat perlindungannya, kubu pertahanannya itu adalah Allah sendiri. Nah saudara, kita perhatikan saudara-saudara, kata perlindungan di sini adalah tempat persembunyian, tempat perlindungan dari bahaya. Ini menggambarkan bahwa Tuhan adalah benteng yang kokoh. Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Saudara, di dalam dunia ini yang penuh dengan masalah dan pergumulan, saudara-saudara, kita butuh tempat untuk berlindung. Manusia tidak bisa kita andalkan, saudara-saudara. Dan Daud katakan di sini bahwa tempat perlindungannya itu adalah Tuhan. Nah, kata berlindung di sini dikatakan tadi seperti benteng yang kokoh. Itu juga berbicara tentang perlindungan dari musuh, perlindungan dari sesuatu yang menakutkan. Tetapi Daud katakan bahwa tempat perlindunganku adalah berasal dari Tuhan.
Dan dikatakan saudara-saudara di ayat yang keempat, Mazmur 91 ayat yang keempat, dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Jadi saudara-saudara, kita sebagai anak Tuhan, kita harus percaya bahwa tempat perlindungan kita itu adalah di dalam Tuhan. Masalah pergumulan yang kita hadapi, kita harus bawa kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang melindungi kita. Karena kita akan lihat saudara-saudara, bentuk-bentuk perlindungan Tuhan bagi kita. Pertama saudara-saudara, perlindungan dari tipu daya iblis. Hari-hari ini saudara-saudara, iblis ingin membawa kita kepada sesuatu yang menurut kita sesuatu yang baik. Tetapi saudara-saudara, ternyata itu membawa kita kepada kehancuran. Tipu daya iblis sedang merajalela hari-hari ini saudara-saudara. Dia ingin mengganggu rumah tangga. Dia ingin mengganggu saudara dalam pengiringan kepada Tuhan. Makanya perlindungan yang pertama adalah perlindungan daripada tipu daya iblis. Dan apa yang kita lakukan saudara-saudara? Kita lihat Efesus pasal yang ke-6. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 dikatakan saudara-saudara, kita harus mengenakan perlengkapan senjata Allah. Efesus pasal 6 ayat 10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Firman Allah katakan saudara-saudara, kita harus kuat, kita harus bertahan. Dan dikatakan supaya kita kuat, kita harus mengenakan perlengkapan senjata Allah. Supaya apa saudara-saudara? Kita dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saudara-saudara, iblis mau supaya kita jatuh. Iblis mau supaya kita lemah. Tetapi supaya kita kuat saudara-saudara, kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Apa itu saudara-saudara? Ayat yang ke-12, perlengkapan senjata Allah itu Efesus 6 ayat 12. Karena, saudara lihat, perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah. Pemerintah di sini saudara, penguasa-penguasa di udara, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap. Ini melawan roh-roh jahat di udara. Ayat 13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya apa? Kita dapat mengadakan perlawanan. Nah, senjata Allah itu saudara ada ketopong. Lihat selanjutnya, ayat 14, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan. Ayat 15, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. 16, dalam segala keadaan, perhatikan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Makanya saudara-saudara, saya selalu tekankan untuk supaya kita kuat dalam iman kepada Tuhan. Supaya apa? Ada iblis yang sedang memanah kita. Ada iblis sedang mencari sasaran kepada anak-anak Tuhan hari-hari ini saudara-saudara. Oleh sebab itu kita harus menggunakan perlengkapan senjata Allah. Kita harus pagi hari saudara-saudara, kita harus perlengkapi diri kita dengan doa, dengan berjalan bersama dengan Tuhan, dengan firman Allah. Karena firman itu yang menjadi pedoman di dalam hidup kita. Nah saudara, ini yang pertama. Bentuk perlindungan Tuhan adalah perlindungan dari tipu daya iblis. Yang kedua saudara-saudara,
Kita lihat saudara di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-8. Mazmur 34 ayat yang ke-8 dikatakan saudara, Mazmur 34 ayat yang ke-8. Malaikat Tuhan, perhatikan baik-baik, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Ini perlindungan secara fisik, perlindungan yang dari Tuhan. Tuhan kerjakan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Dikatakan saudara-saudara, ayat yang ke-8, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Ini Daud dikatakan saudara-saudara. Kenapa Daud ini setiap dalam peperangan dia terus mengalami kemenangan demi kemenangan? Ada perlindungan dari Tuhan di dalamnya saudara-saudara. Karena apa? Malaikat Tuhan, firman Allah katakan, berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Mari kita hidup dalam takut akan Tuhan, saudara. Malaikat Tuhan mungkin secara kasat mata tidak terlihat oleh kita, tetapi malaikat Tuhan menjaga, melindungi. Ada pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Perlindungan dari kecelakaan. Kita dengar kesaksian Pak Ardani kemarin, Tuhan lindungi. Itu perlindungan Tuhan. Perlindungan apa? Dari hal-hal yang ingin menjatuhkan kita. Perlindungan dari orang-orang yang tidak senang dengan kita. Perlindungan apa saudara? Dari segala macam mara bahaya. Kita percaya kalau kita takut akan Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan, ada perlindungan yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Saudara, yang pertama, ada perlindungan rohani Tuhan berikan kepada kita. Kemudian yang kedua, ada perlindungan fisik. Kalau kita ada hari ini, saudara, karena perlindungan dari Tuhan, Tuhan melindungi kita dari mara bahaya, kecelakaan, niat-niat orang jahat yang ingin menjatuhkan kita. Tapi kita percaya ada perlindungan dari Tuhan. Amin. Kemudian yang ketiga, ada perlindungan yang kekal. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-28 dikatakan, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Kalau kita sudah ada di dalam tangan Tuhan, firman Allah katakan Tuhan akan memberikan hidup yang kekal. Dan dikatakan tidak binasa sampai selama-lamanya. Ketika kita hidup taat, takut akan Tuhan, ada perlindungan yang kekal Tuhan akan berikan kepada kita. Dan dikatakan tidak ada seorang pun yang dapat merebut saya dan saudara dari tangan Tuhan. Ada orang, iblis saudara, ingin menjatuhkan kita. Tetapi kalau kita ada di dalam tangan Tuhan, makanya ada firman Tuhan bilang begini, lebih baik kita jatuh di tangan Tuhan daripada di tangan manusia. Kalau kita jatuh di tangan Tuhan, ada maksud rencana Tuhan semua ya di balik sesuatu yang kita alami. Tetapi kalau kita jatuh di tangan manusia, saudara-saudara, kita bisa lemah. Tetapi kalau kita jatuh di tangan Tuhan, kita tahu, percaya bahwa ada maksud rencana Tuhan dalam hidup kita. Nah saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dikatakan tidak satu pun dapat merebut kita dari tangan Tuhan. Kalau kita ada dalam perlindungan Tuhan, tidak ada yang dapat merebut saudara-saudara. Dan kita lihat saudara-saudara, ini perlindungan Tuhan. Secara rohani Tuhan lindungi, secara fisik Tuhan lindungi, dan ada jaminan kekal bagi orang yang percaya.
yaitu dikatakan hidup yang kekal. Nah, saudara-saudara, ini bentuk perlindungan Tuhan bagi kita. Nah, kita lihat saudara-saudara berikut contoh-contoh di dalam Alkitab. Bagaimana orang mengalami perlindungan Tuhan. Pertama, Daud, saudara-saudara. Dalam Mazmur 18 ayat yang ketiga, Tuhan adalah gunung batuku. Dia katakan, kubu pertahananku dan penyelamatku. Musuh-musuh Daud itu begitu banyak. Salah satu musuhnya, musuh yang selalu ingin menyerang dia adalah Saul. Padahal saudara-saudara, kalau kita lihat cerita dalam Alkitab, itu adalah mertuanya, itu keluarga, tetapi menjadi musuh dia, saudara. Nah, Saul ini terus berkali-kali ingin membunuh Daud, tetapi berkali-kali Tuhan menyelamatkan Daud. Saudara, kita lihat perlindungan Tuhan. Perlindungan Tuhan bagi Daud. Saya percaya juga Tuhan akan melindungi kita. Amin. Oleh sebab itu, kita lari kepada Tuhan. Makanya ayat pokok tadi kita dikatakan orang yang berdiam dalam naungan Tuhan, orang yang berdiam di dalam Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan akan mengalami perlindungan. Itu Daud yang pertama, saudara. Yang kedua, Daniel. Daniel ketika ada di gua singa, Daniel pasal yang ke-6, ketika ada hukuman yang diberikan oleh Daniel karena dia melanggar perintah kerajaan pada waktu itu. Dia lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Tetapi saudara-saudara, konsekuensi pada waktu dia menyembah kepada Tuhan, dia harus dibuang di gua singa. Tetapi ketika dia di gua singa, saudara-saudara, ada perlindungan Tuhan bagi Daniel. Tuhan mengutus malaikat menutup mulut singa, sehingga singa-singa yang kelaparan itu, saudara-saudara, tidak bisa memakan Daniel. Karena apa, saudara-saudara? Ada perlindungan dari Tuhan. Bukti iman yang teguh menghasilkan perlindungan yang ilahi. Ketika kita punya iman yang teguh di dalam Tuhan, lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Daniel lakukan itu, dan Daniel mengalami perlindungan dari Tuhan. Saudara, ketika kita punya iman yang teguh, ketika kita punya komitmen dengan Tuhan, pasti Tuhan akan bela, saudara. Daniel ini, dia bertahan dalam iman kepada Tuhan. Sekalipun konsekuensinya dia harus dibuang di gua singa, tetapi Alkitab katakan ada perlindungan Tuhan di dalamnya. Kita lihat, saudara-saudara, dalam kitab Daniel ini, yang menarik di situ, saudara-saudara, bagaimana perlindungan Tuhan. Dan di Daniel pasal 6 ayat yang ke-21, ayat yang ke-21 dikatakan begini, dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia, ini raja, kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Ini keteguhan iman daripada seorang yang bernama Daniel. Singa-singa kelaparan tidak makan Daniel, saudara. Karena Alkitab katakan, Allahku, ayat 23, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu. Saudara, dalam kehidupan saudara, mungkin dalam pekerjaan,
mungkin juga dalam keluarga, mungkin dalam masyarakat. Saudara dihadapkan oleh singa-singa yang ingin menerkam saudara. Tetapi kalau kita punya iman kepada Tuhan, teguh kita kepada Tuhan, singa-singa itu, mulut-mulut itu saudara akan dikatupkan. Tuhan akan tutup. Makanya saudara-saudara, belajarlah untuk kita taat kepada Tuhan. Belajarlah untuk kita beriman teguh kepada Tuhan. Karena iman yang teguh akan menghasilkan perlindungan dari Tuhan. Nah kemudian bangsa Israel ketika mereka ada di padang gurun, tiang api dan tiang awan, mereka ada dalam perlindungan Tuhan. Selama mereka ada di padang gurun, Tuhan melindungi bangsa Israel. Tuhan melindungi juga saya dan saudara. Tuhan melindungi ketika saudara dalam perjalanan. Tuhan melindungi saudara ketika saudara bekerja. Tuhan melindungi saudara kemanapun saudara pergi dan berada, kalau kita hidup dalam takut akan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati, Tuhan melindungi kita. Dan kita akan lihat yang berikut saudara-saudara. Kalau kita tahu tentang perlindungan Tuhan, apa tanggung jawab kita? Apa yang harus kita lakukan? Tadi kita sudah lihat bentuk-bentuk perlindungan Tuhan. Kita sudah lihat juga contoh-contoh di dalam Alkitab tentang perlindungan Tuhan. Nah, sekarang tugas kita, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana tanggung jawab kita di dalam perlindungan Tuhan itu? Tuhan melindungi kita, apa yang harus kita lakukan? Kita kembali saudara-saudara di ayat pokok tadi kita, Mazmur 91 ayat yang pertama. Dikatakan apa saudara-saudara? Orang yang duduk dalam lindungan. Kata Ibrani saudara-saudara, yang duduk dalam lindungan ini adalah orang yang tinggal, orang yang berdiam. Berarti saudara-saudara, orang yang tinggal dalam hadirat Tuhan, orang yang suka dengan hadirat Tuhan, orang yang suka mencari Tuhan, orang yang rindu dengan Tuhan, akan dilindungi oleh Tuhan. Saudara, adakah kerinduan saudara kepada Tuhan? Saudara bangun pagi, saudara bisa bernafas, mengucap syukur dulu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Boleh bangun pagi hari, semua karena kebaikan Tuhan. Ini kita harus mengucap syukur di dalamnya. Kita harus bersyukur karena kita dilindungi oleh Tuhan. Orang yang dilindungi oleh Tuhan adalah orang yang tinggal, orang yang berdiam, orang yang rindu dengan hadirat Tuhan, orang yang suka beribadah, orang yang suka memuji Tuhan. Sampai-sampai saudara, pujian tadi begitu luar biasa. Kita bebas. Saudara, kalau orang bebas, wah lega saudara. Orang kalau bebas, dia tidak terikat. Jangan saudara-saudara memuji Tuhan seperti ada ikatan yang mengikat kita. Seperti ada yang, kita harus luapkan saudara-saudara sukacita kita. Kita harus bebas saudara-saudara untuk memuji Tuhan. Karena apa? Tuhan sudah membebaskan kita. Tadi pujian tadi, bebas karena pengampunan Tuhan. Bebas oleh karena kuasa darah Yesus. Tuhan sudah bebaskan kita. Makanya saudara-saudara, orang yang duduk dalam lindungan Tuhan, orang yang tinggal, orang yang berdiam di dalam Tuhan, ada perlindungan berlaku bagi orang yang dekat dengan Tuhan. Amin. Saudara-saudara, orang yang dekat dengan Tuhan ada perlindungan Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Tuhan akan lindungi kita saudara-saudara ketika kita rindu dengan hadirat Tuhan. Makanya saudara-saudara, pagi hari saudara datang kepada Tuhan, tinggal dalam hadirat Tuhan,
Di sini saudara akan mendapatkan kekuatan. Dan yang kedua, saudara-saudara, Mazmur 91 ayat yang kedua dikatakan apa, saudara? Allahku akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindungan dan kubu pertahanan, Allahku yang kupercayai. Amin. Ini saudara-saudara, Allahku yang kupercayai. Kata percaya di sini, saudara-saudara, adalah sesuatu yang tanpa ragu. Percaya tanpa ragu. Jangan ragukan Tuhan, saudara-saudara. Percaya menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan tanpa keraguan. Kadang kalau saudara-saudara, kita sebagai anak Tuhan kadang ada ragu. Nah, keraguan itu timbul karena apa? Ada kekhawatiran. Keraguan itu timbul karena apa? Ada ketakutan. Keraguan itu timbul apa? Kenapa? Ada kecemasan. Makanya kekhawatiran itu lawan daripada iman. Kita, saudara-saudara, ketika percaya kepada Tuhan, arti kata percaya itu, saudara, mempercayakan diri, menyerahkan diri. Kita percaya kepada Tuhan, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kadang kalau saudara-saudara kita, aku percaya Tuhan, tetapi persoalan kita ambil alih kembali. Ketika kita sudah serahkan kepada Tuhan, kita ikuti apa maunya Tuhan. Kadang kalau saudara-saudara kita sudah serahkan, tetapi kita mau mengatur Tuhan. Kita setting dengan rencana kita, bukan rencana Tuhan. Kita atur sesuai dengan rencana kita, bukan dengan rencana Tuhan. Makanya saudara-saudara, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan ada banyak hal yang membuat iman akhirnya bergeser. Yaitu tadi saya katakan khawatir. Yang kedua ada ketakutan. Yang ketiga ada kecemasan. Nah, ini saudara-saudara yang melemahkan iman orang yang percaya. Dikatakan yang Allahku yang kupercayai. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, jangan ragu, saudara-saudara. Jangan bimbang. Percaya saja. Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti memberkati. Tuhan pasti menolong, melindungi. Kalau kita sudah serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Tapi seperti saya katakan tadi, saudara-saudara, kadang-kala hilang kepercayaan kita karena apa? Ketakutan, keraguan-raguan yang membuat kita menjadi lemah. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kita harus percaya sepenuhnya. Percaya tanpa ragu. Yang ketiga, saudara-saudara, hidup dalam ketaatan dan kekudusan. Untuk kita menghargai perlindungan Tuhan. Tanggung jawab kita adalah supaya kita terus tinggal dalam hadirat Allah, yang pertama. Yang kedua, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, hidup dalam ketaatan dan kekudusan. Nah, ini saudara-saudara, kadang-kala hal-hal yang sepele untuk kita taat, untuk kita hidup kudus, untuk taat melakukan firman Tuhan. Kadang-kala saudara, sesuatu yang kecil, tapi Alkitab katakan, saudara-saudara, kalau kita setia dalam hal yang kecil, Tuhan akan percayakan hal yang besar. Amin. Saudara taat dalam hal yang kecil. Saya, saudara-saudara, belajar. Kami belajar, saudara, untuk lakukan itu. Dan sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, saya perhatikan jemaat-jemaat yang setia. Mereka setia dalam hal yang kecil, semakin dipercaya dengan hal-hal yang besar. Kalau saudara setia, taat dalam hal yang kecil, Tuhan akan berkati saudara dengan hal-hal yang besar. Tetapi ada hal yang kecil saja saudara tidak setia, bagaimana Tuhan mau mempercayakan sesuatu yang besar?
Saudara setia dalam hal-hal yang kecil. Setia, saudara. Dan perlindungan Tuhan, Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Dan saudara-saudara, ingat baik-baik, jaga kekudusan hidup, jaga baik alammu, jaga kehidupanmu, supaya memiliki kehidupan yang kudus di hadapan Tuhan. Kalau kita hidup kudus, saudara-saudara, Tuhan akan bukakan berkat-berkat bagi kita. Hidup dalam kekudusan. Kadang kalau saudara-saudara, orang melihat dosa yang besar, tetapi kadang-kadang dalam pikiran kita itu. Makanya hati kita harus kudus, pikiran kita harus kudus. Supaya apa? Tuhan bekerja bagi kita. Amsal 18 ayat 10 katakan, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Orang benar akan berlari ke sana. Orang-orang benar akan berlari kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah menara yang kuat. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hidup dalam ketaatan. Taat saja, saudara. Taat kepada firman. Coba saudara lakukan firman itu Tuhan. Coba saudara lakukan apa yang Tuhan inginkan. Maka saudara akan lihat perlindungan Tuhan. Tuhan akan kerjakan bagi saya dan saudara. Amin. Nah saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sebagai penutup jemaat Tuhan, tak perlu takut menghadapi badai hidup ini. Saudara mungkin menghadapi badai tantangan. Saudara mungkin Tuhan izinkan mengalami proses seakan-akan saudara ada di padang gurun, kering. Tetapi saudara-saudara percayalah, kalau Tuhan membawa saudara di situ, Tuhan akan menyertai saudara. Sama seperti bangsa Israel, Tuhan izinkan masuk di padang gurun yang kering, tetapi di situ ternyata bukti perlindungan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan bagi bangsa Israel. Kalau saudara Tuhan izinkan bawa kepada sesuatu yang memproses hidup saudara, Tuhan tidak akan tinggalkan saudara. Tapi pun kalau saudara Tuhan bawa dengan berkat-berkat Tuhan, saudara akan diuji dengan berkat itu. Tapi kalau saudara tahu bahwa saudara ada berjalan bersama dengan Tuhan, saudara akan terus ingat kepada Tuhan. Dan saudara-saudara, mari kita tinggal dalam hadirat Tuhan, rindu kepada Tuhan. Saudara-saudara, rindu berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan, dan kita akan melihat perlindungan Tuhan yang Tuhan akan berikan kepada kita. Nah saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Tuhan dekat dengan orang yang takut akan Tuhan. Tuhan tahu apa yang menjadi masalah saudara hari-hari. Dia adalah Bapa yang setia. Dia Bapa yang memperdulikan saudara. Dia tahu persoalan yang saudara hadapi. Dan Tuhan mau saudara mendekat kepada Tuhan. Jangan jauh-jauh dari Tuhan, saudara. Dekat dengan Tuhan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, sekalipun ada badai, ada tantangan. Makanya saudara-saudara, ada satu ilustrasi waktu ada akrobatik, seorang anak berjalan di atas bapak, ada seorang bapak dan anak digendong. Anak itu tidak takut, sekalipun berjalan di atas tali yang kecil. Anak itu dengan senang hati. Karena apa? Yang gendong itu adalah bapaknya. Dia tahu bapaknya tidak akan mencelakakan dia. Dia jadi berani. Saudara, kalau Tuhan yang menggendong kita, Dia akan memelihara kita, saudara. Tuhan tahu keadaan saudara. Tuhan tahu hidup saudara. Kalau kita percaya sungguh kepada Tuhan, sekalipun ada badai, ada tantangan, Dia tidak takut. Kita tidak takut. Sama seperti anak itu, mungkin ada angin, ada badai, ada sesuatu yang menakutkan, dia tidak takut karena dia tahu
Bapaknya yang menggendong dia. Dan sampai mereka kepada tujuan, saudara. Demikian juga dengan kita. Ada Bapa di sorga yang menggendong engkau. Dia mengasihimu. Dia tahu keadaanmu. Dia tahu persoalanmu. Dia tidak akan tinggalkan engkau. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kita tenang di badai kehidupan ini kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Makanya jangan jauh-jauh dari Tuhan. Selalu undang dia. Pagi hari undang dia, Tuhan. Berjalanlah bersama dengan. Pagi hari berdoa, Tuhan, lindungi aku sepanjang hari. Berdoa pagi hari, Tuhan, biarlah malaikat sorga, bala tentara sorga, memagari, melindungi, memberkati sepanjang hari. Nah, di situ saudara-saudara, saudara akan melihat perlindungan Tuhan. Tuhan kerjakan bagi kita. Amin. Saudara, kalau saudara sampai hari ini, ada sampai hari ini, semua berkat perlindungan Tuhan. Kalau saudara, saya mau menceritakan perlindungan Tuhan. Luar biasa, saudara. Waktu sebelum saya bertobat pun, ternyata Tuhan punya saudara? Tuhan punya rencana sama. Tuhan punya rencana. Tetapi bersyukur kalau kita ada sampai hari ini, semua karena perlindungan Tuhan. Amin. Mazmur 121 ayat terakhir, saudara. Mazmur 121 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Mazmur 121 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Saudara perhatikan, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Amin. Tuhan akan menjaga keluar masuk dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Tuhan menjaga engkau, saudara-saudara. Di dalam Mazmur 121 berbicara Tuhan penjaga Israel. Di ayat yang kedua, saudara-saudara, pertolongan. Di ayat yang pertama, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, di manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhan penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, dan bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau dari segala kecelakaan. Ayat yang ke-7, Ia akan menjaga nyawamu. Ayat 8, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara sudah pernah mengalami pertolongan Tuhan itu. Ada banyak kesaksian saya dengar. Tuhan menjaga ketika kita kecelakaan. Tuhan lindungi. Tuhan tolong kita, saudara. Kalau saudara baca berita-berita atau saudara di radio 100 dikit-dikit kecelakaan. Tabrak sana, tabrak sini. Tapi kalau Tuhan melindungi kita hari, saudara, mungkin dari tempat pekerjaan itu dari sini sampai di Surabaya, waduh, penuh resiko itu, saudara. Tapi kalau saudara ada dalam perlindungan Tuhan, saudara akan dilindungi. Amin. Ada keselamatan, ada perlindungan Tuhan yang Tuhan kerjakan bagi saudara. Makanya saya selalu berdoa, ingatkan sebelum berangkat, berdoa, malaikat Tuhan, tentara bala tentara surga, memagari melindungi. Dan Tuhan nyatakan itu, saudara. Perjalanan jadi baik, Tuhan melindungi kita, dan Tuhan memberkati kita. Amin, saudara-saudara. Kita dalam perlindungan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Tadi tinggal dalam hadirat Tuhan. Kemudian apa? Hidup takut akan Tuhan. Hidup taat, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.